Banyak umat Muslim yang tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai gambar Yesus dalam kekristenan. Berdasarkan hadis sahih, Islam mengharamkan lukisan atau patung makhluk bernyawa, termasuk Nabi. Menggambar Tuhan atau Nabi dianggap menyamakan Tuhan dengan makhluk yang dalam Islam ini adalah bentuk syirik. Berbeda dengan Kristen, walaupun sempat dilarang pada abad ke-8, pemakaian ikon dinyatakan sah dan penting dalam ibadah khususnya bagi Kristen Ortodoks. Islam menganggap praktik Kristen melukis rupa Yesus bertentangan dengan wahyu Allah. Tidak ada deskripsi wajah Yesus dalam Injil. Lukisan Yesus yang ada adalah karya imajinatif seniman. Yesus seringkali menjadi subjek utama dalam berbagai media visual seperti lukisan, patung, atau mosaik. Seni visual ini disebut ikonografi yang telah ada sejak awal kekristenan. Jika kalian tertarik pembahasan sejarah ikon, akan dibuatkan dalam video tersendiri. Sejak mulai berkembang, orang Kristen sudah mengenal ikon karena adanya pengaruh budaya Romawi dan Bizantium yang sudah sangat akrab dengan seni visual. Ikon adalah gambar suci biasanya Yesus, Maria, para rasul, atau orang-orang kudus yang digunakan sebagai sarana devosi dan meditasi dalam tradisi Kristen, terutama Ortodoks Timur. Devosi adalah sikap bakti dan cinta yang ditunjukkan kepada Tuhan atau orang kudus dalam bentuk doa, penghormatan, dan tindakan yang mencerminkan penghayatan iman. Tujuan devosi adalah untuk memperdalam iman dan memperteguh kepercayaan kepada Allah. Jadi ikon dibuat bukan untuk disembah, tetapi untuk dihormati. Lukisan Yesus sudah ada, bahkan sebelum institusi gereja terbentuk. Bukti arkeologis tertua yang masih terjaga sampai sekarang adalah lukisan Yesus yang terdapat di Gereja Dura Europos. Gereja Dura Europos adalah situs gereja tertua yang ditemukan di Suriah yang dibangun pada tahun 232 Masehi dengan dinding yang dihiasi dengan lukisan Yesus. Ini menunjukkan bahwa umat Kristen awal, bahkan sebelum konsili Nicea, sudah menggambarkan Yesus dalam konteks pengajaran, bukan penyembahan gambar itu sendiri. Di dalam gereja ini terdapat lukisan Yesus yang paling awal, di antaranya lukisan tentang Yesus Gembala yang baik, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dan Yesus berjalan di atas air. Apakah lukisan di dinding gereja Dura Europos adalah rupa Yesus yang sesungguhnya? Pertanyaan seperti ini sering dilontarkan oleh orang-orang yang kurang literasi. Tentu saja, gambar yang ada di dinding gereja adalah hasil imajinasi pelukisnya. Lukisan dinding di Gereja Dura Europos tidak dilukis oleh satu seniman saja, namun siapa identitas pelukisnya tidak diketahui. Sebelum abad ketiga Masehi, kekristenan masih menjadi agama yang dilarang. Orang Kristen tidak berani mengakui secara terbuka bahwa mereka pengikut Kristus. Oleh karena itu, gambaran Yesus sering bersifat simbolis, bukan realistik. Jaroslav Pelikan, seorang sejarawan dan teolog terkemuka yang juga menjabat sebagai Sterling Professor of History di Universitas Yale, menjelaskan bahwa gambaran visual Yesus berkembang secara simbolik, bukan berdasarkan sumber sejarah atau rupa asli. Geza Vermes adalah seorang sarjana terkemuka dalam studi Yesus historis, yang dikenal karena pendekatannya yang menekankan identitas Yahudi Yesus. Dalam bukunya The Changing Faces of Jesus, mengungkap bahwa tidak ada gambaran otentik Yesus dari abad pertama, dan semua representasi adalah produk budaya dan seni religius abad-abad berikutnya. Lukisan Yesus lebih mencerminkan teologi dan simbolisme, bukan potret literal tokoh sejarah bernama Yesus. Gambaran Yesus sebagai pria berjanggut dan berambut panjang sudah ada sejak abad keempat. Misalnya, mural di Katakombe Comodilla Roma yang menampilkan Yesus berjanggut dan mosaik di Basilika San Vitale, Ravenna, yang dibuat sekitar tahun 526 Masehi, juga menggambarkan Yesus dengan ciri-ciri yang mirip dengan representasi modern. Jadi gambaran Yesus sebagai pria berjanggut dan berambut panjang sudah ada sejak awal kekristenan, bukan baru terjadi pada abad 19 seperti yang sering disebarkan oleh banyak polemikus Muslim dengan mengatakan bahwa model lukisan Yesus adalah Cesare Borgia, putra Paus Alexander ke-6. Sungguh memprihatinkan jika umat Islam lebih percaya kepada informasi yang bersumber dari novel fiksi seperti The Da Vinci Code ataupun Celebrated Crimes daripada bukti sejarah. Klaim bahwa model lukisan Yesus adalah Cesare Borgia pertama kali dipopulerkan oleh novelis Prancis abad ke-19 Alexandre Dumas.
Dumas menyatakan bahwa semua penggambaran modern tentang Yesus berasal dari potret Cesare Borgia, putra Paus Alexander ke-6. Jadi, mempertanyakan mana lukisan Yesus yang asli. Di Eropa Yesus berkulit putih, di China Yesus bermata sipit, di Ethiopia Yesus berkulit gelap adalah pertanyaan bodoh yang hanya dilontarkan oleh orang-orang yang tidak memahami sejarah. Sejak abad ketiga Masehi, Yesus tidak pernah digambarkan secara seragam. Bahkan ikon Yesus Pantocrator, atau Yesus sebagai penguasa segalanya, pun digambarkan dalam gaya dan warna wajah yang beragam di Bizantium, Rusia, Arab, dan sebagainya. Lukisan Yesus bukanlah fotografi Yesus. Tidak ada fotografi atau teknik potret pada zaman Yesus. Fotografi baru muncul abad ke-19. Lukisan realistik juga baru berkembang penuh pada masa Renaissance. Robin M. Jensen adalah seorang ahli teologi dan sejarah seni Kristen awal menyatakan bahwa representasi Yesus selalu mencerminkan budaya seniman yang menggambarkannya. Ini mencerminkan iman, bukan dokumen sejarah. Ikonografi adalah seni teologis yang memvisualisasikan makna iman, bukan potret literal dari tokoh yang digambarkan. Ikon bukan untuk disembah, tetapi untuk dihormati sebagai jendela ke dunia spiritual. Jadi gambaran Yesus yang berkulit putih, yang bermata sipit atau yang berkulit gelap sah sebagai ikon karena yang penting bukan wajah historisnya, melainkan pesan iman yang dibawa. Jadi bagaimana sahabat? Apakah kalian masih bertanya juga, mana gambar Yesus yang asli? Yesus saja yang kita bisa ngeliat lukisannya, itu siapa yang pertama kali dipakai jadi model buat dilukis? Nih yang pertama kali dilukis. Tahu nggak nih siapa? Enggak. Ini anak seorang paus. Oh. Paus kan harusnya nggak boleh nikah ya? Iya, Paus. iya. Ya, Papa Alexander ke-6 punya anak haram namanya Caesar Borgia. Kenapa dia? Caesar Borgia ini yang pertama kali menjadi model lukisan Yesus. Saya kebetulan clipping foto-foto Allah. Hah? Foto Allah? Iya, foto Allah kan saya pakai dakwah. Foto Allah tuh maksudnya foto siapa? Gambarnya Yesus itu kan banyak banget beda-beda. Okay. Nah, ya. Nah, cuman sampai hari ini saya para pemirsa nanti tolong dicek ya. Di setiap negara itu kan gambarnya Tuhan Yesus itu berbeda. Beda-beda ya. Saya punya kalau tidak salah baru tak kumpulin 29 kok. Baru 29 ya? Ya, baru 29. Padahal ngerti itu lebih banyak lagi.